الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, Imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada khadim SMS dan khadim GPS oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia wabil khusus kepada tim media, baik media GPS maupun tim media SMS yang selalu setia di dalam meliput berbagai macam ibadah dan kebaikan kepada Allah, baik itu Tunku Fahrizal Nora maupun Tunku Muhammad Nasir Matang ataupun Tunku Monastang, yang mudah-mudahan media mereka terus bermanfaat bagi dunia dan akhirat, menjadi amal tambahan bagi mereka. Dan juga kita doakan semoga media mereka menjadi menggiwang, ya bahasa lainnya, sepanjang masa. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepadaku. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Berarti tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah, yaitu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Baik itu ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka oleh sebab demikian, hari ini kita yang sudah istiqamah melakukan ibadah, baik itu berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, hendaklah ibadah ini kita pertahankan. Hendaklah kita selalu menjadi hamba-hambanya Allah yang terus-menerus mendekatkan ibadah kepada Allah yang didasari oleh ilmu agama. Karena setiap ibadah atau kebaikan yang kita lakukan tidak didasari oleh ilmu agama, maka ibadah dan kebaikan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima. Maka ibadah yang telah kita lakukan hari ini, baik itu ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, akan dinaikkan oleh malaikat hafazah dengan beberapa tahap. Ada tahap yang namanya mingguan, ada tahap yang namanya tahunan. Tahap mingguan itulah tiap-tiap hari Khamis setelah asar. Ada tahap tahunan yaitu malam nisfu Sya'ban, yang ketika amal ibadah yang dinaikkan oleh malaikat hafazah yang sangat-sangat bercahaya, namun ada beberapa golongan yang ibadah. Maka kita hari ini yang sudah melakukan ibadah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Ini yang paling penting. Sehingga dalam sejarah menceritakan
Ketika Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pada waktu itu Rasulullah berpesan ataupun menceritakan sebuah nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, apabila engkau mau mengamalkan sebuah nasihat, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi apabila engkau mengabaikan atau menyepelekan, maka engkau akan binasa. Di mana wahai Mu'adz bin Jabal, sebelum Allah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, terlebih dahulu Allah menciptakan 7 malaikat yang akan menjaga langit dan yang akan menjaga langit, di mana segala amal ibadah dan kebaikan tidak akan tembus dari langit pertama hingga menuju langit berikutnya apabila kita punya 7 kesalahan. Ketika malaikat hafazah menaikkan amal ibadah kita dalam keadaan sangat bercahaya, kemilau bagaikan cahayanya matahari, namun tertolak pada langit yang pertama, tidak tembus pada langit yang kedua, apalagi langit yang ketujuh. Apa kesalahan hamba tersebut? Ketika di dunia ini hamba tersebut selalu menggibah. Nyok aja ke hal yang wajar bagi katanya. Padahal menggibah merupakan perbuatan yang sangat dicela dalam agama. Apa itu gibah? Membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain yang apabila didengar menjadi sakit hati dan tepai perasaan. Yang tak pegahnya betul. Apabila yang tak pegahnya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta, yang apabila ada pegahnya je ke depan perasaan, je ke sakit hati orang yang dengar, maka itu namanya dusta ataupun fitnah. Maka dalam agama dilarang bagi kita untuk menggibah. Inilah yang dinamakan kadangkala kita kikir dalam bersedekah, namun kadangkala kita gemar dalam menyedekahkan pahala. Menyedekahkan harta kadangkala lewat celeng kita yang tengok tu. Ipugo lengan hana dah beda, lewat celeng bukunya baru dah beda. Tetapi menyedekahkan pahala ibadah dan kebaikan kita kepada orang lain, lam tengok dia tak beda. Ini yang harus kita renungkan pada subuh yang mulia ini, di sisa-sisa hidup yang mudah Allah berikan kepada kita. Mana dalilnya yang bahwasanya gibah itu sangat dicela dalam agama. Gibah itu merupakan perbuatan yang sangat berdosa, yang berhubungan dosanya dengan sesama manusia. Yang hanya ampunan ba Allah, kecuali manusia yang tak gibah kadipu maah dosa kita baru ada ampunan pada Allah. Di dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan olehmu prasangka yang buruk. Menyogolam betul kejadian perbuatan tersebut tabayun dilek. Baik langsung legetanya adalah untuk langsung legetanya datanggapi. Kadang-kala berita tersebut bukanlah berita yang benar. Maka jangan pernah kita menanggapi akan berita yang belum jelas. Maka kita tabayun, jangan berprasangka buruk. Inna ba'dan dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da. Bahwa sesungguhnya prasangka buruk, curiga, itu merupakan dosa yang sangat besar, perbuatan dosa yang sangat dicela, dan kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing satu sama lain. Dan ini yang kita aplikasikan di dalam GPS dan SMS. Sesuai dengan motto kita, memperkuat ukhuwah. Tidak ada kita menghina, tidak ada kita menghujat, tidak ada di dalam grup kita yang namanya menghasut, memfitnah dan lain sebagainya. Kita bangun ukhuwah karena Islam bagaikan tubuh yang satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada agama Allah, jangan kita saling cerai-berai.
Jangan kita suka membuka aib orang lain. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Dan itu merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh agama. Kadangkala kita hari ini gajah di pelepuk mata, tidak nampak kita lihat. Semut di seberang lautan nampak kita lihat. Coba kita perbaiki hati kita hari ini. Ini yang membuat kita sayang ketika kita berbuat ibadah, namun ibadah kita tidak diterima oleh Allah, tertolak daripada langit yang pertama. Semua kita punya penyakit hati, maka tugas kita adalah mengobati penyakit hati tersebut. Maka dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia ini, Allah mudahkan urusannya di akhirat kelak. Barang siapa di dunia ini yang membantu meringankan kesulitan orang lain, Allah mudahkan untuk meringankan kesulitannya di akhirat kelak. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia ini, maka Allah tutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka jangan pernah kita mengumbarkan aib. Jangan pernah kita membuka aib orang lain. Kita semua punya kekurangan. Maka yang hana perlu dah pinjam bagop dok kekurangan. Kita tidak punya uang, bisa kita pinjam. Tidak punya kereta, bisa kita pinjam. Tidak punya mobil, bisa kita pinjam. Tidak punya baju, bisa kita pinjam. Yang tidak kita pinjam adalah kekurangan, karena itu ada pada diri kita. Semua kita punya kekurangan. Seandainya Allah membukakan aib kita pada subuh yang mulia ini, tentu jangankan orang lain, diri sendiri pun kita akan malu. Pada dikala cium jarol lekop payah datang le pantah jarolung dicium lekop. Mengapa? Karena kita semua punya kekurangan, tapi Allah sayang kepada kita. Allah menutup aib kita sehingga kadangkala kita lupa bahwasanya kita punya kekurangan. Yang nada dipuji kekurangan kau. Yang kita cari-cari adalah kesalahan orang lain. Coba bayangkan bila mana orang lain yang akan menggumbarkan aib saudara kita, keluarga kita, bagaimana perasaan kita. Maka ini yang perlu kita waspada. Ini yang perlu kita jauhkan. Supaya mengapa? Ibadah kita ada makna dan arti si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu penyebab ibadah kita tidak diterima oleh Allah, bahkan tertolak pada langit yang pertama, ketika kita di dunia ini pernah menggibah. Maka apabila kita pernah menggibah akan saudara kita, akan keluarga kita, orang kampung yang ada dalam kampung kita, tetangga kita, maka mintalah maaf. Karena itu dosa dengan sesama manusia. Apabila dosa dengan sesama manusia tidak ada ampunan pada Allah, sebelum manusia yang kita sakiti dengan lidah, yang kita ghibah, terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Nyubat telah ada pegang tu dah kopaya tahu dengan tujuh. Adapun yang kedua, ada hamba Allah yang tembus pada langit yang pertama tapi tertolak pada langit yang kedua, tidak tembus pada langit yang ketiga. Yaitu hamba Allah tersebut ketika di dunia beribadah untuk mengharap popularitas daripada manusia. Mengharap popularitas, mengharap sanjungan ataupun pujian daripada manusia, dan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Maka sering Abu Ali menulis di dalam grup, kadangkala kita hari ini senang ketika dipuji, tetapi kadangkala kita marah atau benci ketika diuji. Kita senang ketika dipuji, tetapi ketika dipuji, dicaci, dimaki, maka kita merasa benci. Padahal itu merupakan hal yang fitrah, hal yang wajar bagi kita manusia. Tidak ada yang patut kita andalkan, semua itu adalah kelebihan daripada titipan Allah. Ada kala tembus pada langit yang pertama, tembus pada langit yang kedua, tetapi tertahan pada langit yang ketiga, hingga tidak tembus pada langit yang keempat, bahkan ketujuh. Itulah hamba-hambanya Allah yang ketika melakukan amalan ibadah di dunia ini, baik itu puasa, haji, salat, zakat dan lain sebagainya,
karena hamba Allah tersebut punya sifat sombong. Apa itu sombong? Dalam hadis Nabi bersabda, batarul haqqi wa qamtun nasi, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang ditanya berarti ada nama meremehkan manusia yang kana dalam syurga Allah berdubit. Belum kita tengok hendak pudah harap. Siapa? Iblis. Alimnya iblis luar biasa. Ibadah iblis luar biasa. Tetapi iblis menganggap dirinya ana khairum minhu, lebih baik daripada Nabi Allah Adam. Sehingga dengan sebab demikian Allah murka kepada iblis. Yang kana Allah berdubit, apalagi kedanya yang murahnya apabila anda timbul penyakit yang namanya sombong dalam hati dia, anda berharap syurga Allah. Walau berapa sekalipun. Dan tidak patut kita sombongkan apa yang patut kita sombongkan. Rupa itu di depan Allah, jabatan di depan Allah, kemudian harta di depan Allah, ilmu itu di depan Allah. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Jika kita pulang oleh Allah, maka tidak sanggup kita untuk menolaknya. Maka jangan pernah kita meremehkan manusia. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Kadangkala yang kita remehkan dan yang kita rendahkan, kadangkala dia lebih mulia si Allah. Bedanya orang-orangnya yang kata ibadah tak remeh, tak hina, yang tidak berbuat ibadah, yang tidak berbuat kebaikan. Jangan. Mengajak silahkan. Ad-dinun nasihat. Agama saling nasihat menasihati. Mengajak mereka berbuat ibadah dan kebaikan, tapi perhatikan jangan sampai dengan kita mengajak orang lain berbuat ibadah dan kebaikan membuat diri kita lebih benar. Ini persoalan hati, yang nak tahu. Dan bahkan ini disuruh dalam agama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu menyeru kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di kalangan Bani Israel ada dua saudara. Yang satu ahli ibadah dan yang satu ahli maksiat. Ditegur oleh ahli ibadah kepada ahli maksiat, hindari perbuatan dosamu. Pada hari yang lain pun dia melakukan lagi dosa, hindari akan dosamu. Maka pada waktu itu, di hari yang lain dia berbuat lagi dosa, maka dikatakan saudaranya bahawa sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan memasukmu dalam syurga Allah. Sehingga dikelah oleh saudara yang berbuat maksiat, itu urusanku dengan Allah. Ya bahasa dia kata tempo ingat supaya baik pupuk dosa menan balasan. Kata tempo ingat supaya naik taubat kepada Allah menan balasan. Dia tanya kun God tak pupuk juhud balah. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada mereka itu untuk mencabut nyawa mereka, yang ahli ibadah masuk neraka, yang ahli maksiat masuk syurga. Mengapa? Karena menganggap dirinya lebih benar daripada saudaranya. Meremehkan yang bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosamu. Allah tidak akan memasukkan engkau dalam syurga Allah. Maka jangan ada pernah di antara kita yang ketika kita hari ini sudah istiqamah dalam berbuat ibadah, namun kita merendahkan ataupun menghina akan orang-orang yang berbuat maksiat. Belum tentu yang kita hari ini berbuat ibadah dan kebaikan akan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita sangat berdoa semoga kita kembali dalam husnul khatimah. Tapi ini perubahan hati. Jangan menganggap diri kita lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain. Karena yang kita anggap hina, yang kita anggap rendah, kadang-kala dia lebih mulia si Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Yazid Al-Bustami pernah diberikan pelajaran berharga oleh seekor anjing. Ketika Abu Yazid Al-Bustami ronda, artinya berjalan pada suatu malam,
Ketika lewat anjing, Abu Yazid Al-Bustami angkat jubah. Apa kata anjing? Apabila engkau angkat jubah karena takut kena akan tubuhku, maka memada dengan 7 gei 3 jampungan tanah. Tetapi apabila engkau angkat jubahmu, wahai Yazid Al-Bustami, karena menganggapmu lebih mulia daripada aku, ada 7 laut samudra, tetap handling untuk dapur suci. Ini bermakna bahwasanya penyakit sombong itu sangat berbahaya. Yang keempat, tertolak amalan ibadah, tembus 1, 2 dan langit yang ketiga. Seorang hamba Allah yang ketika melakukan ibadah karena ada ujub di dalam hatinya. Apa itu ujub? Menganggap dirinya lebih mulia, lebih hebat, tapi tidak merendahkan orang lain. Hampir serupa dengan sombong. Kalau sombong menganggap dirinya mulia dan merendahkan orang lain, adapun ujub menganggap dirinya lebih mulia, tidak merendahkan orang lain. Ini pun sangat-sangat berbahaya. Di mana ketika Hasan Al-Basri berada di tepi sungai Dajlah, beliau melihat ada seorang lelaki dan perempuan yang duduk berdekatan. Di sampingnya ada sebuah minuman yang Hasan Al-Basri fikir minuman tersebut adalah sebotol arak. Maka Hasan Al-Basri mengingat, ada amu lagi liung pokok item pun maksiat, hidung menuri yang kan murid. Di sampingnya ada botol arak. Tiba-tiba Allah memberikan ujian yang bahwasanya tenggelamlah sebuah kapal. Pada tenggelam sebuah kapal, Namdra mampu keselamatan oleh seorang pemuda tadi. Sidra tu guyup selamat Pak Hasan Al-Basri. Berbagai macam cara Hasan Al-Basri mampu keselamatan. Apa jawab pemuda tersebut? Ilung Namdra mampu selamat, gata tidak mampu selamat. Maka kekali Hasan Al-Basri yang menantap selamat diri dong daripada ujub, merasa diri dong lebih hebat daripada orang lain. Wahai Hasan Al-Basri, orang inangnya berdebu adalah maklum, di sampingnya yang drone fikir air arak adalah air aqua biasa, air putih biasa. Maka jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Perbaikilah kehidupan kita, karena perjalanan kita masih panjang. Karena kita akan berhadapan dengan kematian, kita akan tidur di alam barzakh dan kita akan melewati titik siratal mustaqim di akhirat kelak. Baru posisi aman ketika kita berada di dalam syurganya Allah serta kenikmatannya. Yang kelima, ada amal ibadah tertolak pada langit 1, 2, 3 dan 4 tembus, tetapi tertolak pada langit yang kelima. Karena hamba Allah tersebut ketika di dunia melakukan ibadah, tetapi ada pada dirinya sifat dengki. Apa itu dengki? Mencita-citakan supaya nikmat yang ada pada orang lain agar hilang, agar nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepadanya. Ada aja nikmat yang nak orang lain bergada. Nikmat tersebut buiwa baganya. Dan ini merupakan penyakit yang dapat menghancurkan ibadah dan kebaikan kita. Sesuai dengan hadis Nabi. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Jauhkan olehmu penyakit dengki. Karena penyakit dengki dapat memakan segala kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Cara kita mengobati penyakit dengki itulah dengan kita bersyukur di atas nikmat Allah. Ini umumnya ketika kalian saudara igop buka rumah raya, igop beli motor, igop buka toko. Itu hanya tinggal tu bahwasanya nikmat yang paling baik pada kita mampu rukuk dan sujud kepada Allah. Anak tinggal di tengok. Yang tinggal kita tengok adalah pat peng ngani beli motor, pat peng ngani buka toko, pat peng ngani di buka rumah. Kita lupa bahwasanya kita punya
nikmat yang Allah berikan. Nyo napa mandam yang bayu ila Allah. Ngampun nak bayu. Tapi kita lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita menyia-nyiakan nikmat tersebut. Sehingga cara kita mengobati penyakit dengki dengan tanamkan rasa kasih sayang sesama manusia dan syukur di atas nikmat Allah. Di mana ketika malaikat Jibril alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi 3 ekor hewan. Sang ulunyo kaju. 3 ekor hewan. Kemudian yang pertama sekali malaikat Jibril mendatangi kerbau. Dalam cuaca yang sangat panas pada waktu siang, yang kerbau tersebut lagi mandi. Ketiganya ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai kerbau, apakah engkau senang diciptakan oleh Allah akan seekor kerbau?" Apa jawab kerbau? "Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku dijadikan seekor kerbau daripada aku dijadikan seekor kelelawar yang mandi dengan kencingnya sendiri." Kemudian dijawab malaikat Jibril, "Pak, kelelawar yang sedang tidur bergelantungan pada sebuah gua juga pada waktu siang." Kita yang buat kelelawar, "Wahai kelelawar, apakah senang engkau diciptakan oleh Allah sebagai seekor kelelawar?" "Masya Allah, Alhamdulillah, aku sangat senang dijadikan sebagai seekor kelelawar daripada aku dijadikan seekor cacing yang tubuhnya kecil, kemudian hidup di bawah tanah, berjalan dengan perut." Kejap dia baca cacing, "Wahai cacing, apakah engkau senang ketika diciptakan oleh Allah akan seekor cacing?" "Masya Allah, Alhamdulillah, saya sangat senang. Aku diciptakan dengan seekor cacing walaupun tubuhku kecil, walaupun aku berjalan dengan perut hidupku di bawah tanah. Daripada aku diciptakan oleh Allah akan manusia, namun manusia tersebut tidak mau mensyukuri akan nikmat Allah. Manusia tersebut tidak mau beriman dengan sempurna dan tidak mau beramal saleh." Intinya apa? Apabila kita hidup di dunia ini tidak memiliki amalan yang saleh, berarti kita tidak istimewa. Padahal manusia merupakan makhluk yang sempurna yang diberikan akal dan nafsu oleh Allah. Maka kembali kepada ayat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan akan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Maka apabila hari ini kita tidak mau beribadah kepada Allah, berarti apa yang patut kita syukuri akan nikmat Allah? Tak udip umur Allah, tak pajuh rezeki Allah. Nikmat yang kita pakai itu pemberian Allah. Kesehatan pemberian Allah, mampu kita bekerja. Apalagi yang Allah berikan. Maka dalam Al-Quran Allah selalu mengulang surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Maka bagi kita yang punya harta, mari kita manfaatkan harta tersebut. Apalagi tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Mari kita yang punya harta untuk berkorban. Mari kita yang punya harta, kita membantu orang-orang yang susah, fakir miskin, anak yatim. Mari kita bantu tempat-tempat ibadah. Kita yang punya jabatan, syukuri jabatan tersebut. Kita bangun agama Allah, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita yang punya jabatan, nama kita akan terus dikenang sepanjang masa. Maka oleh sebab demikian, amalan seorang hamba akan tertolak pada langit yang kelima karena hatinya punya sifat dengki. Yang keenam dan yang ketujuh, mengingat waktu yang singkat dan pegah mentang secara global yang membuat amal ibadah seseorang tertolak pada langit keenam dan ketujuh, iaitu tidak punya kasih sayang kepada sesama manusia, dan yang ketujuh adalah punya sifat riya. Apabila 7 perkara tersebut mampu kita jauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mampu kita obati dalam kehidupan kita sehari-hari,
Yang pertama kita obati ghibah. Yang kedua kita obati penyakit, yaitu jangan terlalu bangga. Artinya jangan kita mengharap popularitas. Jangan kita mengharap terlalu cinta kepada dunia. Yang ketiga kita obati takabur. Yang keempat kita obati ujub. Yang kelima kita obati dengki. Yang keenam harus punya kasih sayang sesama manusia. Dan yang ketujuh yaitu kita obati yang namanya penyakit riya. Apabila tujuh perkara tersebut mampu kita jauhkan dan kita obati, maka insya-Allah segala amal ibadah yang kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma qaddim ajalana wa liwalidina wa ahlana ya Allah bi husnil khatimati was sa'adah wa la taqdim alaina wa ahlina ya maulana bi su'il khatimati wash shaqawah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.